Minasan, konnichiwa. Saya akan menjelaskan mengenai cara masuk S1 Universitas dan diploma di Sekolah Tinggi Kejuruan atau Senmongakko di Jepang. Proses masuk S1 Universitas dan Sekolah Tinggi Kejuruan. Belajar bahasa Jepang di Sekolah Bahasa Jepang. Pelajar Indonesia belajar di Sekolah Bahasa Jepang biasanya selama 1,5 sampai 2 tahun sebelum masuk universitas atau sekolah tinggi kejuruan di Jepang. Waktu belajar di Sekolah Bahasa Jepang dapat mempersiapkan untuk mengikuti seleksi. Dari Sekolah Bahasa Jepang ada bimbingannya. Sambil belajar bahasa Jepang di Sekolah Bahasa, mencari informasi dan pendaftaran untuk melanjutkan pendidikan. Terus mengikuti seleksi S1 Universitas atau Sekolah Tinggi Kejuruan. Jadi ini semuanya waktu Sekolah Bahasa Jepang. Berikutnya informasi mengenai bahasa pengantar. Bahasa pengantar di universitas di Jepang ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Sebagian besar bahasa Jepang. Sedangkan bahasa pengantar di Sekolah Tinggi Kejuruan hanya bahasa Jepang saja. Oleh karena itu, ingin studi ke Jepang, sangat penting belajar bahasa Jepang. Cara seleksi S1 Universitas. Seleksi dokumen EJU. EJU berikutnya saya jelaskan. Hampir semua universitas negeri menggunakan EJU. Ujian masing-masing universitas. Contoh tes tertulis, interview, esai, dan lain-lain. Kemampuan bahasa Jepang. Kemampuan bahasa Inggris. Praktek atau portofolio. Jika ingin masuk jurusan berkaitan desain, biasanya harus siapkan portofolio atau lain-lain. Untuk sekolah tinggi kejuruan, seleksi dokumen, ujian masing-masing sekolah, contoh interview, esai, dan lain-lain. Interview sangat penting. Sekolah tanya, Anda kenapa mau masuk sekolah kami? Mau belajar apa? Kenapa pilih jurusan ini? Pasti ditanyakan. Kemampuan bahasa Jepang, lain-lain. Tes tertulis atau praktek, dan lain-lain. Setiap sekolah atau universitas cara seleksinya beda-beda. Pelajar sendiri harus cek panduan pendaftaran sebelum daftar. Ini sangat penting, jadi harus Anda cek dulu. Mengenai EJU, ya. Ujian masuk untuk pelajar asing dengan biaya sendiri. Ini ujian ini untuk masuk S1 di Jepang. Dapat mengikuti di Jakarta dan Surabaya pada Juni dan November. Seluruh dunia tanggal dilaksanakan sama Juni dan November. Di Jepang juga bisa mengikuti. Sebagian universitas di Jepang dapat memberikan izin masuk sebelum keberangkatan ke Jepang dengan menggunakan hasil EJU. Jika berminat, silakan mengikuti EJU di Jakarta atau Surabaya. Boleh mengikuti berkali-kali, tetapi nilai yang dapat diserahkan ke universitas hanya 1 kali. Dapat menggunakan nilai EJU yang mana, harus cek panduan pendaftaran universitas masing-masing. Misalnya saya ingin masuk Universitas A, April 2022. Panduan pendaftaran Universitas A, tulis Anda harus mengikuti EJU November 2021 misalnya. Ya, kalau seperti itu harus ikut. Terus nilai itu harus diserahkan ke universitas. Tapi sebelum itu, untuk mencoba ikut EJU berkali-kali tidak masalah. Ada sistem reservasi untuk memperoleh beasiswa 48.000 yen per bulan. Ini jumlah uang itu tahun 2020 untuk Universitas S1, Sekolah Tinggi Kejuruan atau Junior College. Pada saat pendaftaran EJU bisa daftar. Jika nilai EJU baik akan dipilih. Jadi kalau waktu ikut EJU, isi pendaftaran, di situ bisa cek ya sistem reservasi beasiswa. Jadi kalau misalnya nilainya bagus, nanti waktu S1 atau Sekolah Tinggi Kejuruan atau Junior College bisa dapat beasiswa dengan jumlah ini. Informasi lebih detail ada di website JASO. Silakan cek masing-masing. Berikutnya mengenai mata pelajaran EJU. Ya, mata pelajaran itu ada 4. Bahasa Jepang, sains, IPA,
Japan and the World untuk IPS, matematika. Ya, harus ikut yang mana? Harus cek panduan pendaftaran masing-masing universitas. Biasanya kalau IPA itu fisika, kimia, biologi, dari ini pilih 2 mata pelajaran. Terus kalau matematika juga ada 2 course untuk IPA dan IPS. Terus bahasa pengantar soal ya, soal ujian. Bahasa Jepang hanya bahasa Jepang saja. Kalau sains, Japan and the World sama matematika ada bahasa pengantar bahasa Jepang dan Inggris. Tapi pilih yang mana, ini juga harus cek panduan pendaftaran universitas. Kalau ingin lihat contoh soal, ada di website JASO juga. Berikutnya informasi sekolah tinggi kejuruan dalam bahasa Jepang Senmon Gakko. Ini program diploma, biasanya diploma 2 dalam bahasa Jepang Senmon Shi ya. Ada juga 3 tahun diploma 3, ada juga 4 tahun diploma 4. Kalau diploma 4 dalam bahasa Jepang Kodo Senmon Shi. Ini setara S1. Persyaratan pendaftaran dasar sama dengan untuk universitas. Persyaratan menggunakan kemampuan bahasa Jepang. Ya, ini ada 5 persyaratan. Harus memenuhi salah satu. Belajar bahasa Jepang minimum 6 bulan di sekolah bahasa Jepang. JLPT N2 atau N1. EJU mata pelajaran bahasa Jepang minimum 200 poin. Ya, jadi berarti anggap 200 poin itu sama dengan N2. Nilai sempurna itu 400 poin. BJT Business Japanese Proficiency Test minimum 400 poin. Ya. Pernah mengikuti pendidikan di SD, SMP, SMA di Jepang dengan sistem pendidikan Jepang minimum 1 tahun. Kalau memenuhi salah satu persyaratan ini bisa daftar. Tetapi biasanya kalau belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang hanya 6 bulan, kemampuan bahasa Jepangnya masih sangat dasar. Oleh karena itu biasanya nggak bisa daftar karena kemampuan bahasa Jepangnya masih sangat level bawah. Terus menggunakan jurusan ada banyak ya. Jadi ini hanya contohnya. Untuk masuk sekolah tinggi kejuruan boleh juga lulusan S1 di Indonesia masuk sekolah tinggi kejuruan, itu tidak masalah. Orang Jepang sendiri juga setelah selesai universitas untuk dapat skillnya, untuk menambah pengetahuan atau skillnya, ada yang masuk sekolah tinggi kejuruan. Biasanya sekolah tinggi kejuruan itu mendidik pelajar untuk siap kerja. Sekian penjelasannya. Arigatou gozaimashita.